Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi ya. Ibu mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Oke, gimana hari ini? Udah semangat, udah siap buat belajar belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalau gitu, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bareng-bareng dulu yuk. Yuk, di sini siapa? Teman-teman yang berani untuk memimpin doa terlebih dahulu, ayo. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya nih sudah mau memimpin untuk berdoa bersama. Oke, Ibu absen dulu ya. Aliftra Rahima Ramadhani hadir. Aliftra hadir ya. Kemudian ada Evania Dini hadir. Hadir, Ibu. Oke, Mega Damayanti hadir. Hadir, Ibu. Oke, Lisa Nurhalisa hadir. Hadir, Bu. Rifani Sakura hadir. Hadir, Ibu. Septiawati hadir. Hadir, Bu. Widi Nurhidayah hadir. Oke, Widi hadir ya. Terus Istiqomah hadir. Ibu, saya belum di absen. Oh iya, Nur Afriani ya. Maaf ya Nur Afriani tidak ini. Oke, Nur Afriani hadir ya. Kita sebelum belajar kita nyanyi dulu ya. Nah, kita mau nyanyi Lihat Kebunku. Kalian tahu nggak lagunya? Tahu, Ibu. Oke, kalau gitu Ibu putar ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Baik, Ibu. Lihat kebunku. Salam. Hana, aduh. Tuh, judulnya Lihat Kebunku. Dan ada yang setiap hari rasa mawar mengerti semuanya indah. Yeay, Oke, tadi kita lagi nyanyi Lihat Kebunku ya. Di sini siapa anak-anak yang pernah ke kebun? Coba angkat tangannya. Oke, kalau misalkan kalian di kebun, biasanya ada apa sih di kebun anak-anak? Daun. Tanaman, Ibu. Iya, benar. Ada tanaman, daun. ada bunga, ada daun. jalan, Bu. Nah, siapa di sini yang pernah memetik daun? Aku. Saya, Ibu. Oke, banyak ya. Nah, kalau gitu siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Itu Ibu akan kasih tahu. Hari ini Bentuk daun dan fungsinya, Ibu. kita akan belajar struktur daun dan fungsinya. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan pada gambar daun, siswa dapat menyebutkan struktur bagian daun beserta fungsinya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kedua, melalui pengamatan pada daun, siswa dapat mengidentifikasi struktur bagian daun dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ketiga, melalui kegiatan upaya melestarikan tumbuhan, siswa dapat melakukan cocok tanam dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Oke, kita next ya. Oke, di sini ada bagian-bagian daun lengkap. Jadi anak-anak, bagian-bagian daun yang lengkap itu ada 4 ya. Yang pertama, dia mengandung tulang daun. Yang kedua, ada tangkai daun. Yang ketiga, ada helai daun. Dan yang keempat, ada pelepah daun. Nah, di sini ada gambarnya ya anak-anak. Terlihat kan? Oke. Terlihat, Ibu. Jadi di sini ada helai daun nih ya. Helai daun ini yang Ibu tunjukin nih pakai tanda panah. Ini adalah helai daun ya.
Nah, kemudian ada yang namanya tulang daun. Tulang daun tuh ini anak-anak, yang Ibu tunjuk, yang bercabang-cabang ini namanya tulang daun. Oke, terus kemudian ada pelepah. Pelepah itu ini nih. Pelepah, ini namanya pelepah ya, yang Ibu tunjuk nih. Nah, kemudian yang terakhir ada tangkai daun. Tangkai daun itu, ini. Tangkai daun itu yang menghubungkan antara daun dengan batang pada tumbuhan ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh daun. Ada daun yang bagiannya lengkap dan bagiannya tidak lengkap. Nah, di sini contoh bagian yang lengkap itu ada daun pisang ya. Nah, kenapa kita bilang bagian lengkap? Karena tadi ya anak-anak, kalau yang bagian lengkap itu mengandung 4 bagian. Jadi di mana ada helainya, ada helai daunnya, kemudian terlihat ada tulang daunnya tuh. Dia tulang daunnya itu ke samping kayak gini. Nah, kemudian di sini ada pelepah daunnya. Ada pelepah daunnya, terus juga ada tangkainya. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini bagian tidak lengkap. Bagian tidak lengkapnya contohnya di sini ada daun jagung. Kenapa kita sebut tidak lengkap? Karena daun jagung ini hanya punya helai daun, tuh ya, hanya punya helai daun dan tulang daun saja. Dia tidak punya tangkai daun atau pelepah daun. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh urat daun. Nah, urat daun ini contohnya ada 2. Ada urat daun monokotil dan urat daun dikotil. Jadi apa nih bedanya di sini? Ibu kasih tahu ya. Kalau urat daun monokotil, kita lihat nih urat daunnya. Terlihat kan ya kalau dia bentuknya memanjang. Tuh, mengikuti bentuk daunnya yang memanjang. Kalau misalkan urat daun yang monokotil, bentuknya itu ke samping nih, seperti ini tuh. Seperti tulang ikan ya, dia ke samping begini bentuknya. Oke, jadi kalau urat daun monokotil, bentuk urat daunnya memanjang seperti ini, tetapi kalau urat daun dikotil, bentuknya memanjang ke samping, tapi ya seperti ini anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh tulang daun. Jadi, tulang daun ini juga ada jenisnya. Ada 4 jenis ya anak-anak. Ada menjari, ada sejajar, ada menyirip, dan juga ada melengkung. Oke, dijelasin ya. Jadi kalau yang menjari ini, kelihatan ya anak-anak ya bentuknya tuh. Kayak jari kita. Dia banyak cabang-cabangnya ya. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang sejajar itu tulang daunnya dia biasanya itu mengikuti bentuk daunnya yang memanjang. Jadi lurus ngikutin daunnya kayak gitu, kayak daun padi nih. Daun padi itu kan memanjang ya, lurus gitu. Nah, tulang daunnya mereka akan mengikuti bentuk daunnya yang memanjang gitu. Kemudian yang ketiga ada menyirip. Nah, menyirip ini contohnya daun mangga. Nah, di sini itu urat daunnya menyiripnya itu ke samping ya, seperti bentuk tulang ikan. Dia menyirip gitu. Ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada bentuk tulang daun melengkung. Nah, contohnya di sini ada daun gadung. Itu terlihat nggak anak-anak kalau gambarnya tuh? Dia melengkung seperti ini tulang daunnya. Nih, ini namanya tulang daun. Lihat ya, tuh. Dia melengkung karena dinamakan tulang daun melengkung, jadi tulang daunnya melengkung seperti ini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini daun itu ada 2 macamnya. Yang pertama ada daun tunggal dan yang kedua ada daun majemuk. Nah, kalau yang daun tunggal itu contohnya daun mangga. Nah, daun majemuk contohnya daun putri malu. Kalian tahu nggak bedanya apa nih kalau dilihat dari gambar? Dari kedua gambar ini bedanya apa kira-kira? Yo, ada yang tahu nih? Itu, Bu. Daunnya, Ibu. Kalau daun tunggal daunnya 1. Iya. Jari-jari daunnya. Kalau yang putri malu daunnya banyak. Iya, bener banget ya. Jadi, itu ya bedanya ya. Kalau daun tunggal,
di setiap tangkainya dia hanya ada satu helai daun saja. Nih, kayak daun mangga. Dia cuma punya satu tangkai, tapi cuma ada satu helai daun aja. Tapi kalau kita lihat daun putri malu, dia di setiap tangkainya, nih ya, tuh. Ini daunnya ada banyak ya, ada banyak helainya, kayak gitu. Makanya disebut daun majemuk. Nah, itu ya anak-anak bedanya daun tunggal sama daun majemuk. Nah, di sini ada fungsi daun. Fungsi daun ini ada 3. Yang pertama, ada apa ini anak-anak? Pembuatan makanan. Pembuatan makanan. Yang kedua ada Pernapasan. Yang ketiga ada penguapan. Pinter. Oke, jadi yang pertama ini daun itu juga sama seperti kita manusia membutuhkan makanan gitu. Jadi bedanya kita sama daun ini, kalau daun bisa membuat makanannya sendiri di dalam tubuhnya, yaitu kita sebut namanya fotosintesis, kayak gitu anak-anak. Nah, yang kedua ada yang namanya pernapasan. Nah, manusia itu kan kita juga bernapas ya, sama daun pun juga butuh bernafas, tapi bedanya kalau manusia kita bernafas menggunakan hidung, tetapi kalau daun itu akan bernafas menggunakan mulut daun atau kita sebutnya stomata. Nah, kemudian kalau yang nomor 3 ini ada penguapan. Penguapan itu namanya kalau tumbuhan itu dia akan menyerap air ya anak-anak. Nah, itu yang nanti akan berfungsi untuk sebagai pembuatan makanan dia juga gitu. Nah, kalau misalkan tumbuhan ini menyerap airnya terlalu banyak dan berlebih, dia akan mengeluarkan air tersebut melalui mulut daun atau stomata dalam bentuk uap air gitu. Jadi, kalau kelebihan air, mereka akan ngebuang airnya itu lewat stomata dalam bentuk uap air biar tumbuhannya tidak mati dan busuk. Oke. Selanjutnya, kita ayo tebak. Nah, ini tadi gambar yang sudah Ibu kasih tahu tadi di awal ya. Sekarang Ibu mau tanya, gambar yang pertama ini yang Ibu tunjuk, ini termasuk dalam jenis tulang daun apa ya kira-kira anak-anak? Menjari, Bu. Menjari, Bu. Menjari, betul. Pinter banget anak-anak Ibu. Kemudian yang Ibu tunjuk, yang kedua nih, termasuk dalam jenis tulang daun apa? Sejajar. Sejajar, pinter. Kemudian selanjutnya Ibu tunjuk termasuk ke dalam jenis tulang daun? Menyirip. Menyirip, betul. Ya, yang terakhir ini termasuk dalam jenis tulang daun? Melengkung. Melengkung. Pinter anak-anak Ibu. Semuanya benar. Oke. Nah, kita sudah selesai materinya ya. Sedikit ya. Gimana? Kalian udah paham sama materinya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, kalau nanti juga Ibu akan kirimkan LKPD ya untuk kalian kerjakan. Dan jangan lupa kalau misalkan mau ngerjain LKPD-nya dibaca dulu ya sampai habis baru dikerjakan, oke? Siap, Bu. Oke, Ibu. Oke, kalau gitu kalian sudah paham sama materinya kan? Paham, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu gimana? Sudah senang? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Oke, kalau gitu kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita tadi belajar tentang apa anak-anak? Daun. Daunnya ya. Oke, jadi daun itu ada banyak ya macamnya anak-anak, gak cuman yang kita lihat aja gitu kan, kita taunya oh ini daun, ternyata ada juga macam-macamnya, ada bagian-bagiannya, ada jenis-jenis urat daunnya, tulang daunnya, banyak ya. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa dulu, karena kita di awal tadi juga sudah membaca doa. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini,
Lebih baik kita berdoa bersama menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai ya. Oke, selesai. Nah, oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih juga kalian sudah menyempatkan pada pembelajaran hari ini. Kalian semua benar-benar luar biasa dan pintar ya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam pembelajaran selanjutnya, oke? Oke, Ibu. Oke. Oke, Ibu. Kalau gitu, kalian boleh keluar ya dari ini, dari Zoom-nya. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, salam